Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meruqyah Utsman bin Abil As, ya, salah satu cara yang digunakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah menepuk bagian dada beliau. Ya, yaitu dada Utsman bin Abil As. Dia tepuk bagian dadanya sebanyak 3 kali, kemudian sambil berseru, "Keluarlah wahai musuh Allah." Bahasa Arabnya, "Ukhruj ya aduwallah." Keluarlah wahai musuh Allah. Ya, karena syaitan ini memang musuh, ya, bagi kaum muslimin dan juga musuh bagi Allah. Kalau tidak musuh, tidak mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hal ini. Karena syaitan ini memang musuh bagi kita sampai hari kiamat nanti. Ya. Dari mulai diciptakannya Nabi Adam alaihi salam, ya, syaitan menjadi musuh bagi manusia sampai nanti pada hari kiamat. Ya. Dan di sini cara yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah 2 cara. Yang pertama adalah dengan menepuk bagian dadanya, kemudian ya yang kedua adalah dengan meludah ke dalam mulut Utsman bin Abil As. Jadi boleh kita meludah, ya, ataupun menyembur, meniup, ya, dengan ludah yang ringan, ya, tiup si pasien ataupun orang yang kita ruqyah, bisa di bagian mulutnya, ya, ataupun bisa juga di bagian matanya ataupun di bagian tubuhnya yang lainnya. Ya, tentunya kalau dia pasiennya wanita, kita tetap harus menjaga adab-adab kepada perempuan. Ya, jangan sembarangan kita pegang ataupun sembarangan kita tepuk bagian dadanya. Ini sangat berbahaya kalau yang kita ruqyah ini adalah perempuan. Ya, makanya alangkah baiknya jika ada memang khusus itu untuk ruqyah dari wanita, maka itu lebih baik lagi. Ya, jika memang tidak ada, ya jaga adab-adabnya yang lainnya. Jangan sengaja menyentuh pasien walaupun dengan alas, ya, dengan pembatas dan lain sebagainya, karena itu tetap namanya juga masih menyentuh. Ya, kalau kita pegang, ya tetap namanya itu memegang walaupun dia dengan alas. Ya, jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian setelah diruqyah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu mengatakan, "Sungguh semenjak itu aku tidak pernah lagi mengalami gangguan dalam salatku." Jadi orang-orang yang memiliki gangguan ketika salatnya, sering diganggu dalam salatnya, ya, sering lupa dalam rakaat salatnya, ya, para ulama menyimpulkan bahwasanya ini adalah merupakan salah satu tanda dari adanya gangguan jin dalam tubuhnya. Salah satu tanda orang tersebut ada gangguan jin, salah satu tandanya adalah dia sering lupa dalam rakaat salatnya. Ini adalah merupakan kesimpulan dari para ulama. Ya, walaupun nanti bukan hanya ini, karena bisa saja kita tidak ada gangguan jin, memang bisa saja lupa. Ya, karena memang ada was-was dari syaitan. Ya, jadi syaitan ini senantiasa memberikan was-was kepada manusia. Dia berusaha untuk membuat kita lupa, ya, rakaat salat yang kita lakukan. Ya. Jadi salah satu tanda orang tersebut ada gangguan jinnya, ya, ada gangguan syaitannya dalam dirinya, salah satu tandanya adalah dia sering lupa dalam rakaat salatnya, ataupun dia tiba-tiba dikejutkan dengan munculnya makhluk yang aneh yang ada di hadapannya dalam salatnya. Ini salah satu tanda, ya. Nanti masih ada tanda-tanda yang lainnya, ya. Ada itu sampai sekitar 50 tanda orang-orang yang dia terkena gangguan jin. Kalau ada 10 tanda saja ada pada diri seseorang tersebut, berarti orang tersebut itu positif diganggu oleh jin. Tapi kalau cuma satu
cuma satu tanda saja, ini tidak bisa kita positifkan dia terkena gangguan jin. Nanti akan ada pembahasan tersendiri berkaitan dengan tanda-tanda ya ataupun ciri-ciri orang yang terkena gangguan jin. Nanti akan ada ciri-cirinya, nanti akan kita sebutkan semuanya satu persatu ya, dan ini adalah salah satu dalil yang menyebutkan bahwasannya tanda dari orang yang diganggu oleh jin ya, salah satu tandanya adalah dia sering lupa dalam rakaat salatnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah. Kemudian hadis yang selanjutnya yang menjelaskan berkaitan dengan dalil adanya kesurupan yang selanjutnya adalah diriwayatkan dari Kharijah bin As-Salat dari pamannya bahwa ia datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memeluk agama Islam. Jadi dia masuk ke dalam Islam. Setelah itu dia pulang. Di tengah perjalanan dia berpapasan dengan suatu kaum. Di antara mereka ada orang gila yang dibelenggu dengan rantai besi. Jadi dia berjumpa dengan suatu kaum ya. Di kaum tersebut dia melihat ada orang yang dia diikat atau dibelenggu, diikat dengan rantai besi. Ya, bukan dengan tali plastik, bukan dengan tali-tali yang lainnya, tapi diikat dengan rantai besi. Keluarganya pun berkata, ada yang menyampaikan kepada kami bahwa temanmu, yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini datang dengan membawa kebaikan. Jadi orang ini mengakui dia pernah mendengar bahasanya Nabi Muhammad ini datang dia dengan membawa kebaikan ya. Kemudian karena dia orang ini tahu bahwasanya si Al-Kharijah binti As-Salat ini dari Nabi baru menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian ditanya, apakah kalian mempunyai sesuatu yang dapat kalian jadikan sarana untuk pengobatan, untuk menyembuhkan orang gila ini? Ya. Setelah itu aku pun meruqyahnya dengan membacakan surah Al-Fatihah. Ya, dengan membacakan surah Al-Fatihah, ternyata lelaki tersebut sembuh. Ya, dia hanya membacakan surah Al-Fatihah saja, kemudian dia sembuh. Nanti akan ada hadis yang serupa dengan ini. Mereka lalu memberiku 100 ekor kambing. Ya, rupanya dikasih dia imbalan sebanyak 100 ekor kambing. Bukan nanggung kan? Kalau harga kambing sekarang misalnya 2 juta, kalau kali 100 ekor kambing sudah berapa juta. Ya. Ini luar biasa yang diberikan. Kenapa? Mereka sangat bangga. Kalau orang sudah bangga, sudah senang, ya, mereka akan memberikan dengan yang sangat banyak. Ya. Tapi yang dilakukan oleh sahabat Nabi ini ya langsung diterima, akan tapi tidak langsung diolahnya. Dia lalu, aku langsung pergi menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena memang jumlah yang diberikan ini sangat banyak sehingga dia pun ragu. Betul nggak yang kulakukan ini? Aku cuma membacakan Al-Fatihah, ini tebak-tebakan dia ini. Semoga Al-Fatihah ini bisa menjadi obat untuk orang ini. Karena betul, ternyata sembuh seperti itu. Kemudian dikasih 100 ekor kambing. Kalau orang sekarang nggak ada yang mau ngasih 1 juta, 2 juta pun sudah jarang seperti itu. Bahkan yang orang kaya, ya kalau sekarang ini ya, kadang mereka kalau untuk peruqyah mereka kasih sangat sedikit, sedangkan kalau ke dokter-dokter mereka beri yang sangat banyak, bahkan ke dukun sampai ratusan juta pun mereka keluarkan. Ya. Kemudian aku pun langsung menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menceritakan kejadian itu. Aku ragu seperti hari, cobalah aku tanya dulu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah yang ku dapat ini bisa halal untukku atau tidak. Ya. Kemudian apakah kamu membacakan surah selain surah Al-Fatihah? Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah kamu bacakan juga surat-surat yang lain selain dari surah Al-Fatihah? Tanya beliau. Tidak. Ya, maka Al-Kharijah bin As-Salat ini mengatakan, tidak, aku tidak membaca surah-surah yang lain selain surah Al-Fatihah ini saja. Aku hanya membacakan surah Al-Fatihah ini saja. Ya. Beliau pun kemudian bersabda, khudha fala amri laman akala bi ruqyati batilin
laqad akalta bi ruqyatin haqqin. Nah, ini dia inti dari hadisnya. Ambillah 100 ekor kambing itu. Ya, sesungguhnya ada orang yang mereka makan dari hasil ruqyah yang batil. Jadi ada ruqyah yang batil, yaitu ruqyah yang dicampur dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta bantuan kepada jin. Ya, ini termasuk ruqyah yang batil. Sedangkan engkau makan dari hasil ruqyah yang benar. Ya, jadi di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membenarkan bahwasanya ruqyah yang dia lakukan itu adalah ruqyah yang hak, ya, ruqyah yang benar. Ya, kemudian ada orang-orang yang mereka mengambil dari hasil ruqyah yang batil, bisa dengan menipu orang, ya, bukan karena gangguan jin, dia katakan ini karena gangguan jin sehingga dia bisa mengeruk, ya, hartanya. Maka ini termasuk ruqyah yang batil. Ya, makanya ada, ya, di antara, ya, sebagian para ulama, ya, menjadikan hadis ini menjadi bantahan untuk orang-orang yang mereka tidak mau meminta diruqyah karena terhalang dari masuk dalam golongan orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Jadi masuk surga dengan begitu saja, ya, tanpa hisab, tanpa azab. Ya, karena hisab dan azab ini adalah berkaitan. Jadi ada, ya, ulama menjadikan ini bantahan untuk mereka karena yang dimaksud dalam hadis tersebut yang mereka tidak mau meminta ruqyah adalah ruqyah yang batil. Ya, karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang membagi, ada ruqyah yang batil dan ada juga ruqyah yang hak. Ya. Kemudian dalam sebuah riwayat, di riwayat yang lainnya disebutkan faraqahu bi fatihatil kitab salasata ayyamin ghudwatan wa ashiyatan. Lalu ia pun meruqyahnya dengan surah Al-Fatihah tersebut selama 3 hari. Sini tidak disebutkan berapa kali dia membaca surah Al-Fatihah. Tentunya semakin banyak dia membaca surah Al-Fatihah semakin bagus. Dia lakukan kapan? Pagi dan petang. Ya, bisa saja pagi 1 jam, nanti sore 1 jam, seperti itu. Kemudian kullama khatamaha jama'a buzaqahu thumma tafala. Setiap kali selesai membaca surah ini, ia mengumpulkan air liurnya kemudian meludahkannya. Jadi dia ludahkan ke pasien tersebut. Tapi di hadis ini tidak sebutkan di bagian mana dia meludahkan air liurnya tersebut. Dia kumpulkan, saya sambil membaca dia kumpulkan air liurnya kemudian dia semburkan. Tentunya ya jangan di mukanya kan, seperti itu. Nanti dia bisa trauma, ya, seakan laginya nggak mau lagi seperti itu. Ya, kita bisa di bagian tubuhnya yang lainnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Kemudian hadis ini disahihkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar. Jadi hadis yang tadi yang kita sebutkan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hanya ketika kita memang ingin meruqyah orang, tidak usah bingung, aku bingung, tak tahu, lupa mau surat apa yang kubaca, tidak perlu. Tadi sahabat ini hanya membacakan surah Al-Fatihah. Kita bantu saudara kita, kita lihat mereka sedang kesurupan, kita bantu dengan membacakan surah Al-Fatihah. Karena berbeda-beda, bisa saja dia sudah dibacakan oleh orang si A, ya, kita kemudian ikut membacakan, bisa saja pengaruhnya ini berbeda karena tergantung dari ketakwaan, keimanan seseorang yang memberikan pengaruh, ya, terhadap bacaan-bacaan yang kita bacakan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang kita sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua dan insyaallah akan kita lanjutkan kembali pembahasan kita, ya, di episode selanjutnya. Dan bagi sahabat kaum muslimin semuanya yang ingin bertanya, tentunya silahkan bisa melayangkan, ya, pertanyaan Anda semuanya melalui nomor yang tertera di layar kaca Anda semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله رب العالمين